Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Jawa Barat. Kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini kali ini dalam rangka menjalin kerjasama bilateral mulai dari sektor pertahanan, perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 15 Juli 2024. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya bagi Perdana Menteri James Marape ke Indonesia setelah pertemuan pertama pada Maret 2022, dilanjutkan dengan Presiden Joko Widodo memenuhi kunjungan balasan ke Papua Nugini pada Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaannya atas dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan integritas Indonesia. Presiden Jokowi menyambut baik bergeliatnya kembali aktivitas perekonomian di perbatasan Indonesia-Papua Nugini seiring dibukanya perbatasan Skou-Wutung. Presiden juga menyatakan komitmen kedua negara memperkuat keamanan, keberlanjutan perdagangan, serta pembaharuan perjanjian kerjasama kesehatan dan pendidikan. Kerjasama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan PNG dan negara Pasifik lainnya, di mana berbagai program hibah telah dilakukan dan masih terus berjalan, seperti renovasi rumah sakit di Port Moresby, pembangunan fasilitas publik di West Sepik, dan yang kedua, terkait kerjasama kawasan Pasifik, PNG sebagai tetangga dekat dan mitra strategis Indonesia, Indonesia mengapresiasi dan terus mengharapkan dukungan PNG dalam meningkatkan kerjasama dengan Pasifik termasuk MSG dan PIF. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia telah resmi melakukan ekspor energi listrik ke Papua Nugini. Sementara itu, mulai hari ini listrik yang diekspor ke Wutung sudah dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dalam keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Senin 15 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia telah resmi melakukan ekspor energi listrik ke Papua Nugini. Ekspor tersebut dilakukan dengan membangun jaringan listrik di perbatasan Skou, Papua dan Desa Wutung di Papua Nugini. Presiden memastikan mulai hari ini listrik yang diekspor ke Wutung sudah dapat diterima oleh masyarakat setempat. Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skou Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerjasama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini. Sebelumnya, rencana ekspor listrik ke Papua Nugini tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua Nugini pada tahun 2023. Saat itu disepakati PLN akan bekerja sama dengan PGN Power untuk memasok kebutuhan listrik di Desa Wutung dan Skou, yang mana dua daerah ini merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Daya listrik yang dialirkan di Skou mencapai 6 MW, sementara itu kebutuhannya hanya 1 MW. Maka dari itu, sisa daya yang berlebih tersebut yang dialirkan ke Papua Nugini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji 2024 telah sukses diselenggarakan dengan total kuota jemaah pada tahun ini mencapai 241.000 orang. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan pihaknya akan terus memperkuat informasi agar memberikan layanan terbaik bagi para jemaah.
Musim Haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi merupakan penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota jemaah haji terbanyak dalam sejarah perhajian di Indonesia, yakni dengan jumlah total sebanyak 241.000 kuota haji. Angka tersebut menandakan telah suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2024. Diikuti dengan penambahan jumlah kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia sebanyak 20.000 jemaah, terdiri dari 10.000 kuota tambahan diperuntukkan bagi jemaah haji reguler dan 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 orang, terdiri dari 213.320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif dalam Coffee Morning Sukses Haji 2024 menjelaskan bahwa dengan suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2024, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dengan 3 faktor penunjang. Pertama, penerapan syariat istihaah sebelum pelunasan haji. Kedua, pengadaan fast track atau Mekah Road di 3 embarkasi dengan jumlah jemaah haji terbesar, yaitu embarkasi Jakarta, embarkasi Solo, dan embarkasi Surabaya. Dan faktor penunjang ketiga yakni inovasi murur, atau layanan ibadah haji bagi para jemaah dari Arafah yang hendak menuju Muzdalifah dan melanjutkan ke Mina diperbolehkan untuk tidak mabit atau menginap, sehingga jumlah jemaah yang mabit di Muzdalifah turun signifikan dan berimbas pada lancarnya proses mabit di Muzdalifah. Selain 3 inovasi yang signifikan di atas, berbagai inovasi lainnya juga dicanangkan dalam sukses haji 2024. Salah satunya dengan menerapkan tanajul yang akan disimulasikan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Nah, karena itulah muncul murur gitu ya, yang relatif berhasil secara proses dan waktunya mengurangi kepadatan Muzdalifah, tapi tentu masih ada catatan-catatan juga menurut kami ya, dari segi bagaimana evakuasi orang murur dan non murur, apa yang diskenariokan. Ada yang berjalan lancar, ada juga yang berbeda gitu ya. Nah, ini kami punya catatan juga untuk itu. Tapi insya Allah ini bisa kita teruskan ke depan dengan konsep yang lebih matang. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Saiful Mujab, mengimbau kepada masing-masing maskapai penerbangan untuk segera mendaftarkan slotnya sejak dibukanya maskapai penerbangan guna menghindari terjadinya keterlambatan jamaah selama penyelenggaraan haji berlangsung. Kementerian Agama memastikan pengurusan slot time penerbangan jemaah haji menjadi kewajiban maskapai. Ketentuan ini berespon terjadinya pengalihan slot time penerbangan untuk 46 kelompok terbang jemaah Indonesia gelombang 1 pemulangan. Sebanyak lebih kurang 18.000 jemaah yang berangkat pada gelombang pertama semestinya pulang melalui Jeddah. Namun karena maskapai gagal mendapatkan slot time di Bandara Jeddah, jemaah harus pulang melalui Madinah. Terkait dengan hal itu, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab dalam Coffee Morning Sukses Haji 2024 yang digelar di Hotel Arya Duta Jakarta pada Senin 15 Juli menegaskan bahwa Kemenak tidak memiliki wewenang untuk mengajukan slot time penerbangan karena proses tata kelolanya dilakukan oleh masing-masing maskapai dengan otoritas penerbangan di Arab Saudi. Untuk itu, Kementerian Agama pun mengimbau kepada masing-masing maskapai agar segera mendaftarkan slotnya sejak dibukanya maskapai penerbangan guna menghindari terjadinya keterlambatan jemaah selama penyelenggaraan haji berlangsung. Kementerian Agama sudah mendorong sejak dibukanya terkait dengan maskapai untuk pengangkutan ini, kita sudah mengajukan slot. Ya, mengajukan slot agar segera, karena slot ini kan tentunya akan berhimpitan dengan negara-negara lain. Nah, sementara kita punya slot yang harus banyak. Tahun ini kan 553 slot penerbangan. Akhirnya ternyata sampai akhir gelombang kedua pun Garuda harus menerbangkan kepulangan yang harusnya dari Jeddah tapi dari Madinah, dan kemarin sudah selesai. Dan masih ada beberapa catatan tentunya terkait dengan penerbangan. Jadi prinsipnya bahwa slot penerbangan bukan kewajiban Kemenak, tapi itu menjadi ranah mutlak ya kan kepada maskapai yang terus berkoordinasi dengan Garuda.
Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.